Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2024 Ya. kepada umat Kristiani. Kita ini berbeda dengan Nasrani. Orang Nasrani menganggap Yesus sebagai Tuhan, dan kita tidak mempercayai itu. Jangan dipaksa saya untuk, bahkan bagi seorang Muslim yang mengatakan mengucapkan selamat Natal adalah haram, justru malah disalahkan. Aneh sekali. Dianggap tidak tolerir. Ini berbeda masalah keyakinan. Bahkan orang Nasrani yang tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi pun, kita tidak boleh marah ke urusan dia kok. Assalamualaikum teman-teman. Rupanya ya video daripada pernyataan ya Pak Prof Nasaruddin Umar ya, seorang menteri agama kita sekaligus ya masih menjabat Imam Besar Masjid Istiqlal ya. Video yang ini yang mengucapkan selamat Natal ini. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2024 kepada umat Kristiani. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ternyata teman-teman video ini itu menimbulkan banyak ya kontroversi di tengah-tengah kita ya, atau secara umum kaum muslimin di negeri ini ya. Ternyata tidak sedikit yang justru mereka ini belum paham ya akan toleransi yang benar ya, toleransi yang benar. Jadi ya tidak cukup kita ini toleransi itu baik, tetapi harus juga benar. Justru yang kami sayangkan teman-teman, ada di antara kaum muslimin itu sendiri yang masih belum paham tentang nilai toleransi ya. Bahkan ada yang mengatakan tuh ya, ketika kita membahas ya atau mereaksi sebuah video seperti ini ya, bahwa seharusnya toleransi tidak perlu sampai mengucapkan seperti itu ya. Kita cukup ya menghargai mereka ya, tidak mengganggu perayaan mereka. Itu sebenarnya sudah bagian bentuk dari toleransi yang sangat baik ya. Nah, setelah kita melakukan hal itu, ketika kita melakukan hal itu ya, penyampaian seperti itu, kita mengedukasi kepada umat, ada saja ya dari kaum muslimin itu, dari oknum pemeluk agama Islam itu yang menganggap kita ini justru intoleransi, yang menganggap kita ini ya tidak menghargai mereka ya. Padahal tidaklah demikian teman-teman ya, tidak demikian ya. Agama ini itu ya harus kita katakan ya, sesuatu yang hak ya, sesuatu yang benar harus kita katakan ya. Kalau itu keliru maka kita katakan keliru ya. Sudah jelas teman-teman ya. Di sini saya akan menjawab ya, apa sih sebenarnya dalilnya? Kan ada tuh yang komen di sini. Ya, mana dalilnya kita diharamkan mengucapkan selamat Natal? Ya saudaraku, ya kaum muslimin, ya ini sebuah disclaimer penting ya. Ini merupakan edukasi bagi saudara kami sendiri umat Islam yang sampai saat ini tuh kalau kami melihat ada saja ya oknum-oknum tertentu ya, pemeluk agama Islam tertentu yang mereka ini belum paham. Sehingga belum pahamnya mereka itu tetap mengucapkan selamat Natal. Ya, yang mereka yakini itu hanya sekedar ucapan saja kok ya. Yang dimana mereka meyakini kalaupun saya mengucapkan seperti itu lantas tidak membuat saya ini pindah agama ya. Sampai kan ada tuh pernyataan seperti ini, saya saja mengucapkan selamat hari pahlawan tidak membuat saya itu jadi pahlawan seketika ya. Saya mengucapkan selamat ya Anda menikah tidak membuat saya itu lantas status saya yang awalnya jomblo menjadi status saya itu menikah ya. Kan ada tuh ya pernyataan-pernyataan nyeleneh seperti itu, narasi-narasi nyeleneh seperti itu. Padahal kedua hal tersebut, dua kondisi itu sangat jauh berbeda teman-teman ya. Yang satu ya kita itu berbicara ya menyangkut tentang nilai-nilai akidah, sedangkan yang satunya pernyataan selamat hari, misal hari pahlawan, selamat Anda telah menikah ya, itu sama sekali tidak menyangkut nilai-nilai akidah di situ, nilai-nilai tauhid di antara dua agama di situ ya. Itu sama sekali tidak ya. Jadi sangat berbeda juga hukumnya ya. Dan video ini ya saya akan membahas hal itu teman-teman, saya akan membahas hal itu. Kalau kita berbicara soal dalil nih ya, kan masih banyak tuh orang yang mengatakan mana dalilnya kalau kita itu dilarang untuk mengucapkan selamat Natal. Ya secara tekstual memang ya, secara tekstual ya bahasa memang tidak ada dijelaskan. Tetapi secara maknawi itu sangat banyak teman-teman. Ya salah satunya silakan Anda buka sendiri di surah Maryam ayat ke-88 sampai 92. Itu sudah jelas. Ya, itu sudah sangat jelas. Allah menggambarkan betapa Allah itu murkanya terhadap orang-orang yang mengucapkan Allah itu memiliki anak. Ya. Di sini konteksnya orang hanya mengucapkan loh. Ya, tetapi ya impactnya ternyata ya membuat ya langit itu seakan-akan hampir pecah karena ucapan itu. Ya, jadi ya perkara ucapan itu bukan perkara yang bisa kita remehkan saudaraku. Ya, tidak bisa. Ya perkara ucapan itu adalah perkara yang berat ya, yang memiliki konsekuensi yang sangat berat juga. Kita ini berbeda dengan Nasrani. Orang Nasrani menganggap Yesus sebagai Tuhan, dan kita tidak mempercayai itu. Jangan dipaksa saya untuk mengucapkan selamat kepada mereka. Dan ini jangan dijadikan bahan heboh. Sebab ini masalah keyakinan. Ya, benar, Masya Allah.
contoh. Ini sebuah contoh yang akhirnya diangkat. Bahkan bagi seorang muslim yang mengatakan mengucapkan selamat Natal adalah haram, justru malah disalahkan. Aneh sekali. Nah, ini yang aneh teman-teman ya. Sangat aneh Bu ya, betul. Dianggap tidak tolerir. Ini berbeda masalah keyakinan. Nah. Bahkan orang Nasrani yang tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi pun, kita tidak boleh marah ke urusan dia kok. Iya. Saya tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, urusan saya iman. Dan kami pun tidak boleh mengucapkan selamat, karena selamat menurut keyakinan mereka, orang yang Nasrani meyakini Tuhan Yesus. Iya. Dan saya mengucapkan selamat adalah mau tidak mau, kalau kita orang berbicara, kita mengucapkan selamat, ya kita akan, biarpun hati kita tidak mengakui, tapi ucapan kita akan sesama dengan mereka. Iya. Istilahnya kayak seakan-akan kita ini meridoi ya keyakinan mereka, teman-teman. Dia mengatakan, aku mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Aku percaya. Ini sebuah contoh. Ini sebuah contoh saja. Ini mengatakan selamat apa? Ya. Boleh mungkin. Kalau seandainya kita ucapkan selamat, apakah boleh? Apakah Anda setuju? Yang selama ini melarang atau menyalahkan orang yang mengatakan selamat Natal haram, apakah boleh seandainya saya mengucapkan selamat Natal? Tahun depan saya mengucapkan selamat Natal begini. Wahai saudaraku yang Nasrani, selamat hari Natal. Selamat atas kelahiran Yesus yang Nabi besar dan bukan Tuhan. Boleh saya ucapkan begitu? Kalau boleh tolong catat kalimat saya. Nah. Catat kalimat saya. Catat kalimat saya. Iya. Boys, besok tahun depan saya akan mengucapkan selamat Natal, tapi kalimatnya seperti yang saya inginkan. Seperti tadi. Wahai saudaraku kaum Nasrani, selamat hari Natal. Selamat atas kelahiran Nabi Isa yang Nabi dan bukan Tuhan. Kalau boleh kalimat saya ucapkan, boleh dicatat. Dan semua mengucapkan selamat Natal. Iya. Ayo, boleh atau tidak? Iya, tantangan ya. Dari Bu Yayah ya. Ini kalimat. Harus sesuai dengan saya. Iya. Oke, Anda catat. Wahai saudaraku yang Nasrani, selamat Natal. Selamat atas kelahiran Nabi Isa yang Nabi dan bukan Tuhan. Iya. Allah, indah. Ya, indah. Ya, coba bagaimana respon mereka? Kalau begini. Nah, ini adalah yang harus dihadirkan. Nah, harusnya. Kalau Anda jangan gitu dong. Lah, ya jangan begitu, ya jangan kalau begitu sudah. Ya, saya tidak usah paksa orang untuk mengucapkan selamat Natal juga. Selamat Natal, selesai. Saya tidak mengucapkan selamat Natal, saya tidak. Nah, ya jangan begitu, ya jangan kalau begitu sudah. Ya. Saya tidak mengucapkan selamat Natal, saya tidak mengucapkan selamat Natal, selesai. Jangan dibahas, jangan disalahkan ulama yang tidak mengucapkan selamat Natal. Adapun masalah perdamaian bisa kita wujudkan tanpa membahas masalah ini kok. Nah, ya. Kedamaian itu bisa terwujud tanpa kita harus fokus di masalah ini, teman-teman. Membahas masalah ini. Ya, okay. Ribut hari-hari ini, Masya Allah, ramai Masya Allah. Sampai suatu ketika saya masuk satu tempat, saya tidak melihat langsung ada yang bercerita seolah Ustadz menjadi bentrok gara-gara fatwa ini. Fatwa yang memperkenalkan ucapan selamat Natal sampai akhirnya sebuah masyarakat, kalau Anda ingin, masyarakat di mana ada datang ke sana. Masyarakat akhirnya oleh Ustadznya, karena diundang oleh gereja untuk datang. Masyarakat Muslim masuk gereja. Gara-gara berita dari seseorang. Saya tidak melihat, saya hanya mendengar berita dari seseorang dan saya percaya insya Allah orang itu betul tidak berbohong. Karena dia ngomong di kampungnya sendiri dan ngomong di lingkungan di masyarakatnya dan dia ngomong karena dia punya masalah dengan ustadz yang mengikuti fatwa yang mengucapkan selamat Natal boleh. Ini sebuah contoh saja. Jadi kalau saya mengucapkan selamat Natal, kalau Anda haruskan saya mengucapkan selamat Natal, saya akan ucapkan selamat Natal sesuai dengan yang saya yakini. Saya yakini. Selamat Natal. Selamat atas sesuai dengan prinsip akidah kita. Nabi Isa yang Nabi dan bukan Tuhan. Wahai saudaraku yang Nasrani. Oke. Anda dengan keyakinan Anda, saya dengan keyakinan saya. Simpel sebenarnya. Jadi sudah sangat jelas teman-teman ya. Sudah sangat jelas yang disampaikan oleh Bu Yayah ya. Tidak kurang-kurangnya ya. Bahkan menjelaskan secara detail. Nah, bagi teman-teman yang kalian ini masih menganggap bahwa orang-orang yang tidak sependapat atau tidak menganjurkan untuk mengucapkan selamat Natal, ya, kemudian lantas Anda katakan sebagai bentuk intoleransi. Nah, kalian coba simak ya jawaban daripada Bu Yayah ini. Itu sudah sangat jelas, teman-teman. Itu adalah sebuah dalilnya. Ya, itu sebuah dasarnya kenapa saya dan juga teman-teman kaum muslimin yang lain yang mereka ini tidak sependapat ketika ada seorang muslim mengucapkan selamat Natal. Ya, sebabnya karena ini tadi. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Bu Yayah ya. Kemudian dalil yang lainnya juga ya, sebagaimana dijelaskan dalam ya sabda Rasul kita ya Nabi Muhammad SAW, yaitu sangat jelas. Ya, man tasyabbaha ya biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum mereka. Ya, menyerupai di sini, nah ini
Ada begitu banyak kaum muslimin yang menyalahartikan, yang masih salah paham tentang menyerupai ini, teman-teman. Ya, mereka mengatakan seperti ini. Oke, kalau begitu kenapa Anda masih menggunakan HP? Kenapa Anda masih menggunakan YouTube misalkan? Kenapa Anda masih menggunakan Facebook dan lain sebagainya? Itu kan buatan dari orang-orang non-muslim. Ya, bukankah itu bentuk menyerupai? Jadi saya jawab, teman-teman. Di sini di video ini saya akan jawab. Ya, sangat mudah, ya. Itu berbeda, saudaraku. Itu berbeda. Yang dimaksudkan dalam hadis itu tadi, ya man tasyabbaha itu tadi, ya menyerupai suatu kaum itu ada tadi. Itu adalah kita ini mengikuti ya millah agama mereka. Ya. Berarti kita berbicara di situ tentang simbol-simbol agama, tentang ya ritual-ritual ibadah. Ya, contoh seperti mengenakan pakaian santa bagi seorang muslim, yaitu haram sebab pakaian santa itu merupakan simbol-simbol daripada agama ya kaum Nasrani. Ya, kemudian meniup kembang api, meniup apa itu? Trompet. Ya, itu juga diharamkan bagi kaum muslimin. Ya, sebab ternyata trompet itu bagian dari ya agama Yahudi, teman-teman. Ya, kemudian kembang api, ya, itu diharamkan bagi seorang muslim ya untuk membakar kembang api merayakan tahun baru. Ya, karena ternyata ya kembang api merupakan bagian dari ritual-ritual ya ibadah kaum Majusi. Jadi hal seperti inilah yang dimaksud dengan millah itu tadi, ya, man tasyabbaha itu tadi. Ya, kemudian ya sama seperti kita masuk ke dalam gereja, bahkan ibadah di sana. Ya, mencampur adukkan antara ibadah umat Islam ya dengan rebananya, ya sholawat di dalam gereja, kan ada itu videonya, itu viral. Ya. Kemudian diiringi oleh itu atau paduan suara di gereja. Ya, inilah yang dimasukkan Rasulullah SAW. Ya, kita menyerupai suatu kaum yang seperti inilah dilarang. Ya, dan seperti inilah ulama itu mengategorikan ya bukan bentuk dari toleransi, tetapi lebih ya sudah jatuh kepada kolaborasi. Ya, kolaborasi, teman-teman. Yang satunya ibadah Natalan, yang satunya jagain gereja. Yang satunya sibuk ibadah Natalan, yang satunya malah ya sibuk koar-koar tentang toleransi, mengajarkan umat Islam bahwa toleransi itu harus kita seperti ini loh, mengucapkan selamat Natal dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Ya, sedangkan perkara gadget, ya HP, aplikasi YouTube, ya WA, Facebook dan lain sebagainya, ya Instagram, ya kemudian aplikasi X, ya itu merupakan semua, teman-teman, itu semua merupakan bentuk daripada sarana, ya, sarana duniawi. Ya, sebenarnya agama kita itu simple, teman-teman. Ya, lakukan ketika Rasulullah katakan dan lakukan, ya, dan jangan lakukan ketika Rasulullah dan para sahabatnya tidak lakukan dan katakan. Ya, simple. Ya, jadi jangan kemudian kita ini persulit. Ya, sangat simple. Ya, seperti biasa, gimana menurut kalian, teman-teman? Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.